Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar? Semoga semua sehat ya, amin. Teman-teman, kita bahas lagi mengenai Sintayong ya. Karena saya mengikuti terus pergerakan-pergerakan Sintayong, berita-berita Sintayong ya. Ah, Gimana cara dia melatih, bahkan awal-awalnya banyak yang kontroversi tentang Sintayong. Ternyata hari ini kita baru mengerti ya cara Sintayong mempersiapkan timnas itu seperti apa, teman-teman. Jadi kalau kita lihat pertandingan Sintayong demi pertandingan, dulu awal-awal terkejut ya, teman-teman. Awal-awal menyaksikan waktu itu saya waktu ketemu Timor Leste. Saya berpikir begini ya, ketemu Timor Leste, tim yang notabene-nya nggak terlalu kuat, tapi Sintayong kewalahan waktu itu. Waktu itu timnas Indonesia belum banyak ya naturalisasinya. Saya pikir, loh kok pemain ini yang diambil, kok pemain ini yang diambil gitu ya. Nah, dari situ semakin kesini, permainan yang ditunjukkan oleh Sintayong memang nggak pernah sama. Ya, kita baru paham setelah beberapa kali pertandingan melawan tim-tim yang lain gitu. Jadi sampai hari ini pun, ya apa yang dilakukan oleh Sintayong tuh nggak ada yang sama, selalu berbeda. Selalu berbeda, penempatan pemain kadang-kadang berubah, walaupun itu permainan yang sangat krusial. Kadang-kadang dia menempatkan orang-orang yang menurut pengamat itu banyak yang terkaget-kaget ya. Loh kok Sintayong manggil pemain ini ya? Loh kok Sintayong menempatkan pemain ini di sini ya? Di tempat, contohnya di back, atau di gelandang, atau di striker gitu ya kadang-kadang. Padahal itu biasanya nggak di situ tempatnya. Oh, ternyata Sintayong itu memang seperti itu, teman-teman. Ya, di saat permainan genting pun atau krusial ya, itu pun tetap seperti itu Sintayong. Jadi sulit sekali ditebak. Strategi Sintayong itu sulit ditebak. Bahkan kita ambil aja ya yang baru terjadi saja, teman-teman. Waktu melawan Qatar, kita lihat permainannya mengejutkan kan. Ya selama ini permainan Indonesia nggak seindah itu. Saat melawan Qatar dimulai, Indonesia bisa seindah itu permainannya. Itu yang pertama ya. Walaupun kalah, ya, karena kalah itu memang benar-benar wasit yang dominan di lapangan, teman-teman. Itu wasit itu menjadi pemain ke-12-nya Qatar. Yang kedua, begitu lawan Australia, loh, penggemar timnas Indonesia dan pengamat-pengamat sepak bola Indonesia itu dikejutkan. Kok bisa ya melawan Australia permainannya sebagus ini? Ternyata dulu sampai yang terbaru hari ini. Sintayong seperti itu, teman-teman. Bisa merubah, tapi merubahnya itu bagus untuk kemenangan-kemenangan gitu. Dengan begitu lawan sulit menebak, sulit menebak, sekelas Qatar aja nggak nebak, sekelas Australia nggak nebak ya. Nah yang puncaknya itu begitu ketemu Jordania, loh ini apalagi nih, timnas U23 kok mainnya enjoy sekali, indah sekali. Bahkan gol-gol yang disentuh, yang dibuat oleh Witan itu hasil dari operan-operan kecil dari Marcelino, ke Rizky ke Witan, yang nendangnya itu santai. Itu lawan Jordania loh teman-teman. Jordania tim kuat loh di Asia. Bahkan dia finalis loh di Piala Asia. Kok tiba-tiba timnas U23 menjelma seperti ini? Nah ini nggak tahu ya. Kan Sintayong tuh sama timnya itu selalu mengolah timnas itu diskusi ya. Ada beberapa tim official itu, ada yang analis, ada yang bagian fisik, ada bagian macam-macam lah ya. Itu berdiskusi. Kok bisa menghasilkan permainan sebagus itu gitu ya, terus efektif lagi permainannya.
bener-bener gaya-gaya yang indah dilihat gitu. Jadi setiap permainan Sintayong itu menampilkan hal yang berbeda. Nah, yang terakhir ketemu Korea. Teman-teman tahu nggak? Kita lawan Korea itu 7 kali permainan kalau nggak salah, 7 kali kalah. 7 kali pertandingan, 7 kali pertemuan, kalau nggak salah 7 kali kalah kita. Tapi begitu di U23 di AFC ini, Indonesia Spartan sekali. Seperti apa ya? Menganggap Korea tuh tim biasa-biasa saja. Mindernya juga nggak kelihatan, ya. Penguasaan bola juga menang. Statistiknya Indonesia di atas Korea, semua statistiknya itu shot on goal dan sebagainya itu Indonesia di atas Korea. Itu artinya Indonesia menguasai pertandingan. Kok bisa pertanyaannya? Dengan Korea itu kan langganan Piala Asia dan dunia. Indonesia adalah debutan. Ini yang kadang-kadang baru membuka pandangan-pandangan orang yang selama ini menganggap Sintayong biasa-biasa saja. Menganggap timnas Indonesia hanya sekelas ASEAN. Banyak itu, bukan pengamat saja. Bahkan timnas-timnas ASEAN itu menganggapnya seperti itu, Indonesia nggak akan lolos. Ternyata jagoan-jagoan Asia dikalahkan oleh timnas Indonesia. Ini yang sekarang membuka kita semua, ya. Saya rasa semua penggemar bola, bahkan mantan-mantan pemain senior juga begitu. Bahkan pelatih-pelatih juga banyak yang diwawancara ya di TV-TV itu mengatakan, kok bisa? Itu ya hebatnya progresivitas Sintayong. Jadi Sintayong selalu berprogres ya, selalu kreatif dan selalu inovatif. Ini nih kuncinya, kreatif, inovatif, adaptif, ya. Melihat situasi. Bayangin aja seorang back bisa jadi striker kan seperti mimpi itu. Dan itu terjadi di zamannya Sintayong. Oke, kita kembali lagi sekarang nih. Hari ini teman-teman. Nanti jam 21 WIB akan ketemu tim kuat namanya Uzbekistan. Nah, ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat Asia saya yakin ya. Karena ini semifinal. Yang pertama, tim yang satu debutan, tim yang satu biasa finalis. Bahkan juara di Asia U23. Ya, yang biasa masuk final. Yang satu debutan, pendatang baru. Coba, aneh nggak? Pendatang baru langsung masuk semifinal ketemu tim-tim yang biasa juara. Ya. Nah, saat ini menghadapi Uzbekistan yang tahun kemarin, beberapa tahun kemarin itu dia pernah juara dan dia juga pernah jadi runner up. Bayang nggak, mengejutkan nggak? Pasti terkejut dong timnas Indonesia seperti ini. Ya. Nah, itulah teman-teman rangkuman saya tentang ternyata Sintayong baru mulai dipahami ya. Mulai dipahami apa yang dilakukan Sintayong selama ini. Untuk ini teman-teman, untuk tampil yang luar biasa seperti ini. Gitu ya, itu baru tergambarkan sekarang. Selama ini kan masih ada yang bingung tuh tentang strategi Sintayong. Nah, Sintayong pembuktiannya udah banyak teman-teman, kita kadang-kadang capek memberitakannya. Udah banyak dia catat rekor, pecahkan rekor ini, rekor itu ya. Itu udah fakta ya. Ya akhirnya ya kita tunggu, kita doakan apapun yang terjadi di semifinal ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa dan patut dihargai, diapresiasi ya. Dan bonus sudah mengalir dari mana-mana teman-teman ya. Bonusnya puluhan miliar teman-teman, udah ngalir dari mana-mana. Begitu pulang, wah saya rasa ini menjadi pemberitaan yang luar biasa. Syukur-syukur masuk final, otomatis ke Olimpiade ya. Oke, itu saja teman-teman. Ternyata Sintayong is the best. Sampai jumpa.